Tahukah kamu, Imam Syafi'i kecil menempuh perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Di bajunya disimpan 50 dinar, uang bekal dari sang ibu tercinta. Tiba-tiba, sekelompok perampok menghadangnya di tengah jalan. Salah satu dari mereka menggeledah dan bertanya, "Anak kecil, kau bawa uang?" Dengan polosnya, Imam Syafi'i menjawab, "Iya, 50 dinar di dalam bajuku." Perampok itu tertawa, tak percaya. Tapi setelah dicek, betul, ada uang di situ. Kepala perampok pun datang dan bertanya, "Kenapa kau jujur? Kau bisa selamat kalau berbohong." Dan jawabannya membuat mereka semua terdiam. Ibuku berpesan, jangan sekalipun berbohong. Dalam keadaan apapun, jika aku bohong padamu, aku sudah melanggar amanat ibuku dan Allah. Kepala perampok pun menangis. Dia tersadar, anak kecil ini lebih takut pada Allah daripada aku. Hari itu, bukan cuma harta yang berubah nasib, hati para perampok pun bertaubat. Apakah Anda mendengar kisah tentang sedekah yang mengubah hidup seseorang? Di sebuah kerajaan, sang raja menetapkan aturan melarang rakyatnya untuk bersedekah. Namun seorang wanita memberanikan diri melanggar aturan itu. Suatu hari, seorang lelaki kelaparan memohon kepadanya, "Demi Allah, tolong beri saya makanan." Awalnya, ia menolak karena takut dihukum. Namun hatinya tergerak dan ia memberikan 2 potong roti. Malangnya, kabar itu sampai ke istana. Raja memerintahkan algojonya memotong tangan wanita itu sebagai hukuman. Beberapa waktu berlalu, sang raja ingin menikah lagi. Ibunya merekomendasikan seorang wanita cantik, meskipun tanpa tangan. Tak disangka, wanita itu adalah korban hukuman raja sendiri. Terpesona oleh kecantikannya, sang raja menikahinya. Dari pernikahan itu, lahirlah seorang anak. Sayangnya, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Istri-istri lain iri dan memfitnah wanita itu sebagai orang tak bermoral. Terprovokasi, raja memerintahkan agar istri barunya dan anaknya diusir dari kerajaan. Anak itu digantungkan di leher ibunya karena ia tak memiliki tangan. Dalam perjalanan yang penuh derita, sang wanita tiba di tepi sungai. Haus, ia membungkuk untuk minum, namun anaknya terjatuh ke sungai dan tenggelam. Ia hanya bisa menangis, hingga tiba-tiba 2 lelaki muncul dan bertanya, "Mengapa kamu menangis?" "Anakku tenggelam saat aku ingin minum," jawabnya sedih. Salah satu lelaki itu berdoa kepada Allah, dan ajaibnya, anaknya muncul kembali ke permukaan. Lelaki itu bertanya lagi, "Maukah kamu memiliki tanganmu kembali?" Dengan penuh harap, wanita itu mengangguk. Lelaki itu berdoa lagi, dan seketika tangannya kembali seperti semula. Takjub, wanita itu bertanya, "Siapa kalian sebenarnya?" Lelaki itu tersenyum dan berkata, "Kami adalah roti yang engkau sedekahkan dahulu." Kisah ini mengajarkan bahwa sedekah, meskipun kecil, dapat membawa keajaiban luar biasa. Allah membalas kebaikan dengan cara yang tak terduga. Follow atau subscribe sekarang juga. Semoga Allah memudahkan jalanmu menuju surga. Pezina, semua orang yakin dia ahli maksiat, tapi saat meninggal, raja turun tangan memakamkannya. Setiap malam, dia datang ke tempat pelacuran, beli minuman keras, orang-orang lihat, dan langsung mencibir, "Ah, si ahli maksiat datang lagi." Tapi kenyataannya, ia beri uang pada wanita malam itu agar bisa pulang dan tak melacur malam itu. Ia beli minuman keras, lalu dibuang diam-diam. Tak ada yang tahu, ia adalah ahli ibadah sejati. Saat semua tidur, dia menangis dalam sujud. "Ya Allah, sembunyikan amalanku dari manusia." Lalu ia wafat. Orang-orang menolak memakamkannya. Tapi malam itu, raja bermimpi. 3 malam berturut-turut. Allah memperlihatkan, "Dia kekasihku, kuburkan dia dengan kehormatan." Akhirnya sang raja sendiri yang turun, menggali dan memakamkannya dengan penuh hormat. Orang-orang terdiam, tercengang. Pesan, jangan pernah nilai seseorang dari luarnya. Bisa jadi, yang kau hina adalah kekasih Allah.
Seorang tukang kayu berbicara kepada bosnya bahwa dia ingin pensiun. Dia menyadari bahwa dirinya tak muda lagi. Yang dia inginkan hanyalah beristirahat di rumah dan menikmati masa pensiunnya. Bosnya menyesalkan keputusan tukang kayu tersebut. Padahal dia adalah orang yang ahli dan terampil, apik dalam bekerja, tekun, dan jarang sekali membuat kesalahan. Akhirnya bosnya mengabulkan permintaan tukang kayu itu dengan satu syarat, yaitu membuatkan satu rumah lagi. Bosnya berjanji bahwa ini adalah proyeknya yang terakhir. Dengan ogah-ogahan, tukang kayu itu menyanggupi permintaan bosnya. Karena di pikirannya hanya ingin cepat-cepat pensiun, dia bekerja asal-asalan. Dia melakukan pekerjaan dengan buruk dan hanya menggunakan bahan-bahan berkualitas rendah. Dia tidak bersemangat lagi untuk bekerja. Yang penting cepat beres. Begitulah yang dia gumamkan setiap hari sambil bekerja. Hari demi hari dilaluinya. Semakin hari dia semakin tidak bersemangat untuk bekerja. Namun akhirnya proyek rumah tersebut selesai juga. Setelah pekerjaannya selesai, dia menelepon bosnya dan menunjukkan hasil rumahnya. Bosnya kemudian memberikan beberapa lembar kertas dan kunci pintu kepada tukang kayu itu sambil berkata, "Ini rumahmu, hadiahku untukmu." Tukang kayu itu sontak kaget saat mengetahui bahwa dia sedang membangun rumahnya sendiri. Jika dia tahu itu akan menjadi rumahnya, dia akan membuatnya menjadi lebih baik daripada rumah lain yang pernah dia bangun. Apa yang kita kerjakan hari ini, sekecil apapun bisa menjadi warisan atau dampak bagi diri kita sendiri di masa depan. Oleh karena itu, lakukanlah segala sesuatu dengan sepenuh hati dan integritas, seolah-olah hasilnya akan kembali kepada kita. Karena seringkali memang demikian. Kualitas hidup kita dibentuk oleh sikap dan tindakan kita sendiri. Jangan pernah meremehkan pekerjaan terakhir, tugas kecil, atau tanggung jawab yang tampaknya tidak penting, karena bisa saja itu menjadi cerminan dari siapa kita sebenarnya. Usaha yang kematiannya dihadiri jutaan manusia. Di sebuah kota kecil yang nyaris tak terdengar namanya, Tafahna al-Ashraf, tinggal seorang pemuda kurus dengan hanya satu celana panjang untuk kuliah. Ia belajar di jurusan pertanian, hidup pas-pasan, tapi punya mimpi sebesar langit. Suatu malam bersama 9 sahabatnya, ia berkumpul di sebuah rumah sederhana. "Kita mulai usaha," kata salah satunya. "Kita tak punya cukup modal," jawab yang lain. Pemuda itu bangkit menatap mereka dan berkata, "Mari kita cari mitra ke-10 yang maha kaya." Mereka terdiam. "Allah, kita ajak dia jadi mitra bisnis kita. 10% dari keuntungan kita serahkan atas namanya." Dan mereka benar-benar menulisnya di atas hitam putih. Ada notaris, ada perjanjian, dan di sana tertulis, mitra ke-10 Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tahun pertama bisnis unggas dan pertanian mereka meledak. Panen melimpah, permintaan membanjiri desa mereka. Lalu mereka sepakat, tingkatkan bagiannya jadi 20%, 30%, bahkan 50%. Apa yang mereka lakukan dengan keuntungan itu? Mereka tak memperkaya diri. Mereka bangun sekolah, satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Baitul Ma'al berdiri. Pelatihan tani untuk pemuda-pemuda pengangguran dibuka. Namun saat mereka ingin membangun universitas di desa itu, izin ditolak. Tidak ada jalur transportasi, kata pihak berwenang. Kalau itu syaratnya, kita bangun sendiri. Jalur kereta api dan stasiun. Lalu mereka bangun dengan uang mereka sendiri. Dan berdirilah universitas pertama. Disusul asrama perempuan berisi 1000 kamar. Lalu universitas kedua dan ketiga. Desa kecil itu berubah menjadi kota ilmu dan keberkahan. Hingga pada puncaknya, sang pemuda, kini menjadi pemimpin lembaga, memutuskan untuk menyerahkan 100% keuntungan kepada sang mitra ke-10. "Mulai hari ini, aku bukan pemilik, aku hanyalah karyawan, dan Allah adalah pemilik segalanya." Ia hidup sederhana, namun damai. Tak satu sen ia ambil melebihi haknya. Namun kota itu berdenyut karena keberkahannya. Saat ajal menjemputnya, langit seolah tahu. Ratusan ribu orang berdatangan, jalan-jalan penuh, langit menangis, tanah pun bersaksi. Lebih dari 1,5 juta manusia mengiringi jasad seorang pemuda miskin yang menjadikan Allah sebagai mitra bisnisnya. Tak ada yang lebih kuat dari seorang hamba yang menjadikan Tuhannya sebagai satu-satunya penjamin hidup. Tahukah kamu, siapa orang yang pertama mati syahid dalam Islam? Bukan seorang laki-laki,
bukan seorang prajurit, bukan pula orang dari kalangan bangsawan, tapi dia adalah seorang perempuan tua, miskin, dan tanpa pelindung. Namanya Sumayyah binti Khoyat. Saat Islam masih lemah, Sumayyah berdiri tegak membela Islam. Ia disiksa oleh kaum Quraisy karena keimanannya. Tubuhnya diseret di padang pasir, dipukul, dipaksa mengingkari Allah. Tapi bibirnya tetap teguh berkata, Allahu Ahad. Abu Jahal, pemuka kejam itu, menusuk perutnya dengan tombak. Ia wafat dalam keadaan tersenyum, membawa iman yang tak tergoyahkan. Rasulullah pun berkata, bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena tempat kalian adalah surga. Sumayyah, namamu tercatat abadi sebagai syahidah pertama dalam sejarah Islam. Jika kamu suka Hari, seorang anak pulang dari sekolah dengan mata polos dan wajah penuh tanya. Ia menyerahkan selembar kertas pada ibunya dan berkata, "Ibu, guru memberikannya padaku dan bilang, hanya ibu yang boleh membacanya." Ibunya membuka surat itu pelan-pelan. Air matanya menetes. Sang anak panik, "Ibu kenapa menangis? Apa isi suratnya?" Dengan senyum yang ditahan getir, sang ibu berkata lembut, "Guru bilang kamu anak yang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untukmu. Mereka tidak punya guru yang cukup pintar untuk mengajarimu. Mulai sekarang, ibu sendiri yang akan mengajarimu di rumah." Hari-hari pun berganti tahun. Sang anak belajar dengan tekun, penuh semangat, dan keajaiban kecil pun tumbuh setiap harinya. Hingga sang ibu meninggal dunia, dan dunia terasa hampa. 20 tahun kemudian anak itu telah menjadi sosok hebat. Thomas Alva Edison, sang penemu terbesar abad ini. Suatu hari ia menemukan kertas lama di laci meja ibunya. Surat yang sama, tapi kali ini ia membaca isi aslinya. Anak Anda mengalami keterbelakangan mental. Ia tidak bisa berpikir dengan jelas. Jangan biarkan dia datang ke sekolah lagi. Ia menangis berjam-jam, lalu menulis di buku hariannya. Thomas Alva Edison dulunya adalah anak yang dianggap bodoh. Tapi karena satu wanita yang percaya padanya, ia menjadi jenius terbesar di dunia. Dan dari kisah ini, kita belajar satu hal brutal tentang hidup. Kadang, yang kamu butuhkan bukan pujian dunia, bukan validasi orang lain, cukup satu orang. Satu keyakinan, yang percaya padamu saat semua orang menganggapmu gagal. Karena keajaiban selalu lahir dari keyakinan yang tidak menyerah dan cinta yang tidak pernah ragu. Kalau hari ini dunia menertawakanmu, mungkin itu tandanya kamu sedang ditulis Tuhan untuk membuktikan sesuatu yang luar biasa.